Baik anak-anak, apakah kalian bersemangat hari ini? Baik, karena ibu sudah menerima banyak energi dari kalian semua ya. Wah, ibu jadi semangat juga. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar apa sih? Iya. Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari, mendalami buku bergambar atau komik ya. Anak-anak semua pasti udah tahu ya, buku bergambar atau komik itu seperti apa? Tidak ada yang membaca buku komik? Oh iya, banyak ya ternyata yang sudah mengetahui seperti apa buku komik itu. Pasti di dalamnya ada gambar-gambar, ada animasi, kemudian ada bubble-bubble dialog seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya banyak sekali buku-buku. Dari sini, semuanya ada bukunya. Nah, coba perhatikan deh anak-anak. Dari semua buku-buku ini, ya, apa yang kalian perhatikan dari semua buku ini? Apakah semua buku-buku ini memiliki jenis yang sama? Tidak. Kenapa berbeda? Memang apa yang membuat buku-buku ini bisa berbeda? Karena sampulnya kah? Dari sampulnya sudah terlihat. Ada yang mau menjelaskan kenapa? Kenapa dari sampulnya saja sudah berbeda? Boleh, Rani. Oh iya, sebentar ya. Baik, boleh Rani. Berikan pendapat Rani. Iya Bu, terima kasih kesempatannya. Menurut saya yang jadi perbedaannya ini untuk yang buku sebelah kanan ini itu buku pembelajaran. Ada ilmu pengetahuan sosial juga yang di atasnya aku terbatas tapi tanpa batas. Kemudian yang bawahnya ini buku menurut saya buku motivasi ya. Saya soalnya sudah baca Bu yang buku The Power of Habit. Oh, Itu buku motivasi, juga ada buku biografi yang dari Ki Hajar Dewantara. iya. Kemudian untuk yang sebelah kiri ini ada buku komik juga buku menurut saya ada buku dongeng juga ya Sri Asih juga ini kesukaan saya Bu Naruto Bu. Iya, saya udah tamat Bu Naruto Bu. Wah, berarti Iya. Rani sudah tahu dong Naruto seperti apa, jenis Iya, bukunya apa. Rasengan gitu Bu. Oh Iya. iya. Wah, Iya, gitu baik. Bu menurut saya Bu. Terima kasih Rani atas pendapatnya. Betul ya anak-anak apa yang disampaikan oleh Rani tadi bahwa ada banyak jenis buku yang berbeda. Dari sini saja sudah terlihat, dari sampulnya saja sudah terlihat perbedaannya. Kalau yang tadi di sini nih, di kiri Ibu, kata Rani hampir semuanya memiliki isi bukan fiksi. Yang sini, yang sebelah kanan Ibu, memiliki isi yang bukan fakta. Jadi, bisakah anak-anak mengambil kata kunci dari masing-masing kelompok buku ini? Balik Endah. Nggak apa-apa kan dicoba, kan nanti bisa dibantu oleh Ibu kalau ada yang salah ya. Kalau menurut saya yang kanan lebih fiksi, kata kuncinya fiksi. Kalau yang kiri non fiksi. Baik. Kalau yang fiksi dari yang tadi kelompok kanan itu, apakah semuanya buku komik jenisnya? Tidak. Berarti selain fiksi, selain buku komik atau maksudnya selain ada buku komik, ada buku jenis lain. Tapi fiksi juga. Berarti fiksi itu nggak cuma komik saja dong. Ya, ada apa aja sih jenis fiksi? Boleh, Nay. Sebentar ya. Biasanya tuh ada novel Bu, cerpen juga biasanya fiksi, ada fabel juga fiksi biasanya.
Iya, betul ya teman-teman. Jadi ya, terima kasih Nay. Jadi buku fiksi itu tidak hanya buku komik, meskipun tadi kita di awal akan mempelajari buku bergambar, tetapi fiksi itu tidak hanya buku komik, ada juga tadi yang disebutkan, nah itu novel, fabel, kan kemudian ada cerpen juga. Nah, dari yang ada di sini tadi yang bagian komik itu berarti sangat jelas terlihat, atau bagian fiksi itu sangat jelas terlihat dari dari sampulnya saja sudah mencerminkan kalau itu tuh adalah buku fiksi. Nah, jadi kenapa teman-teman bisa menyimpulkan kalau teman-teman, anak-anak menyimpulkan kalau buku fiksi itu dari dari sampulnya saja sudah terlihat, sudah ketahuan kalau itu buku fiksi. Berarti ada namanya? Ya, ada ciri khas daripada buku fiksi itu sendiri. Misalnya tadi, oh ternyata buku fiksi itu bisa bisa disimpulkan atau bisa disimpulkan kalau sampulnya itu pasti ada animasinya atau ada warna-warna tertentu gitu kan, warnanya yang sangat penuh warna, atau dengan dengan judul yang mungkin sangat menarik seperti itu. Kalau yang ini, yang bagian sini, yang bagian di buku buku non fiksi itu tadi kan ada buku biografi, ada buku pelajaran kayak gitu, ada buku resep ya, terus juga ada buku motivasi ya, buku motivasi. Nah, di buku-buku non fiksi ini bisa dilihat juga, selain dari dari sampulnya saja sudah terlihat juga gitu kalau itu yang membedakan antara fiksi dan non fiksi. Oh, ternyata buku yang seperti ini tuh buku non fiksi ya, karena tadi ada banyak jenisnya. Buku non fiksi juga tidak hanya melulu soal atau buku-buku tentang pelajaran, tapi juga ternyata ada buku resep, terus juga ada buku sejarah atau biografi seperti itu. Nah, kalau kata kunci dari buku-buku non fiksi ini apa? Berarti tadi kan kata Endah berarti fakta. Kalau fakta berarti isinya benar atau tidak? Benar. Nah, misal nih, di sini ada buku biografi Ki Hajar Dewantara. Tokohnya nyata, di dunia nyata ada? Ya, betul. Kalau tadi buku Naruto, komik Naruto, apakah tokoh Naruto ini nyata ada di dunia nyata? Tidak. Berarti bisa disimpulkan kalau Naruto itu adalah tokoh fiktif yang dibuat dari khayalan penulis. Kalau Ki Hajar Dewantara memang ada tokohnya secara real, secara nyata memang ada. Dan kenapa bisa dibuat menjadi buku? Karena itu kan kumpulan sejarah daripada kehidupan Ki Hajar Dewantara, dan itu semuanya sesuai kronologis, dan itu merupakan sebuah fakta seperti itu. Selanjutnya, nah berarti tadi anak-anak semua sudah bisa membedakan fiksi dan non fiksi. Ada yang mau mengulas lagi perbedaan dari fiksi dan non fiksi secara menyeluruh, secara detail? Boleh Nadifa? Buku fiksi itu isinya tidak nyata. Iya. Jadi buku fiksi itu di dalamnya cerita-ceritanya itu bukan yang beneran, bukan yang sebenarnya terjadi. Kalau buku non fiksi itu adalah buku yang isinya biasanya ilmu pengetahuan dan nyata gitu. Iya. Baik, betul ya, sudah sangat jelas perbedaannya. Bahkan dari sampulnya saja sudah jelas perbedaannya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini mungkin Ibu akan menjelaskan lebih detail agar anak-anak semua memahaminya, menangkap semua
materi-materi hari ini. Nah, di sini Ibu mengelompokkan perbedaan fiksi dan non-fiksi berdasarkan sampul. Jadi dari sampul pun tadi sudah terlihat perbedaannya. Nah, kalau fiksi itu sampulnya tadi warna-warni ya, penuh dengan warna. Ada warna merah, warna biru, semuanya berwarna. Kemudian dari sampulnya saja sudah terlihat sangat ekspresif dan imajinatif dengan gambar yang mampu memikat para pembaca. Misal nih di sini anak-anak semua ada nggak sih yang pernah ke toko buku gitu kayak Gramet atau apa gitu ya, memilih buku? Pasti teman-teman akan mencari buku yang gambarnya menarik, meski tidak hanya dari sampulnya yang menarik, tetapi pasti anak-anak semua akan membalik bukunya dan menemukan sinopsis seperti itu. Dan kemudian anak-anak akan membacanya, ketika itu menarik, anak-anak akan membelinya. Betul tidak? Jadi pengaruh sampul buku bisa sangat menjadi penentu anak-anak dalam membeli gitu. Selanjutnya ada non-fiksi. Nah, non-fiksi ini dari sampulnya saja terlihat sederhana gitu kan, sangat informatif ya. Fokusnya pada fakta dan warna-warnanya netral. Misalnya tadi kayak ada warna biru, hanya biru saja, tidak sangat penuh warna seperti itu. Dan teksnya jelas. Seperti tadi buku biografi Ki Hajar Dewantara kan sangat jelas ya, langsung Ki Hajar Dewantara. Berarti artinya itu buku biografinya Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya. Nah, selain dari perbedaan berdasarkan isi dan berdasarkan sampul, kita juga bisa membedakan buku fiksi dan non fiksi berdasarkan isi dan tujuan. Nah, tadi belum disinggung nih, tapi sudah ada yang menyinggung sih dua kata kunci yang paling menonjol dari perbedaan dua buku itu, yaitu imajinasi atau rekaan dan fakta. Nah, kalau buku fiksi seperti yang tadi kita ternyata temukan, kalau tokoh dalam fiksi itu tidak nyata alias fiktif. Kalau di non-fiksi, tokohnya atau peristiwanya benar adanya, benar terjadi di dunia nyata. Seperti itu. Nah, kalau di fiksi itu bahasanya ekspresif dan imajinatif ya. Seperti dalam buku novel, kan kita penulis tidak menggunakan bahasa yang lugas, tapi penulis melakukan seni berbahasa, memasukkan majas-majas, metafor-metafor ke dalam tulisan mereka agar semakin menarik dan mengandung sisi emosional, sehingga pembaca, wah, kok bisa ya penulis seperti ini? Kok aku jadi sedih? Kok aku jadi senang? Seperti itu. Jadi memainkan emosi para pembacanya. Nah, tujuan dari buku fiksi itu menghibur pembaca. Kalau non-fiksi, kalau non-fiksi berbeda, jelas sekali karena isinya berupa fakta, jadi sangat informatif dan juga bahasanya lugas. Jadi tidak mungkin kan buku non-fiksi kemudian menggunakan bahasa yang berseni bahasa, kemudian bermajas-majas, terus kemudian ada metafor-metafor, kan tidak mungkin. Tapi menggunakan bahasa yang lugas langsung pada intinya, tidak kemana-mana dulu. Dan tujuan dari buku non-fiksi ini memberikan pengetahuan dan informasi. Jadi selain kita mendapatkan ilmu, kita juga akan mendapatkan banyak wawasan dari buku-buku non-fiksi ini. Selanjutnya, nah, coba deh anak-anak amati gambar sampul buku ini, ada 2 nih. Kan tadi sudah bisa membedakan hanya dari sampulnya saja, membedakan jenis hanya dengan sampulnya saja. Coba kira-kira anak-anak semua tahu gak dari 2 buku ini ceritanya atau isinya tentang apa? Hanya dari sampulnya saja. Mungkin bisa di zoom, diperbesar. Ya, mungkin di bagian fiksinya dulu. Nah, dari sini ke atas. Ya. Ada yang mau memberikan pandangannya?
Oke. Oh iya baik. Enda? Enggak apa-apa. Iya fiksi. Kan kita hanya meinterpretasikan saja dari sampulnya. Kalau dari sampulnya mungkin fiksi tentang sebuah cerita dari Ya. seorang anak yang hidup di pantai atau tersesat di pantai seperti itu. Gak tahu. Iya, ya mungkin ya bisa jadi ternyata isinya memang seperti itu. Anak itu atau tokoh tersebut hidup di daerah pantai. Dia membawa ember, mungkin dia juga akan membuat istana pasir mungkin di sana bermain, gitu kan. Bisa dibayangkan, bisa diimajinasikan. Kalau yang sampingnya, nah ini ada yang mau boleh Repa ya. Sepertinya kalau di buku non fiksi Aku Terbatas Tapi Tanpa Batas, kayaknya isinya anak-anak disabilitas tapi yang memiliki prestasi gitu Iya. sepertinya ya Bu. Iya. Baik, terima kasih Repa dan Enda. Boleh beri tepuk tangan ya teman-teman, anak-anak. Iya, dari sampulnya bisa kita bayangkan mungkin ya. Kalau yang bagian fiksi itu bisa kita bayangkan kalau mungkin tokoh ini hidup di daerah pantai seperti itu. Kalau yang samping ini sangat jelas sekali. Kalau dari sampulnya saja sudah terlihat seperti itu. Tadi seperti yang Repa bilang tentang buku yang isinya tentang anak-anak disabilitas yang memiliki prestasi-prestasi. Nah, anak-anak yang ada di sampulnya ini bisa jadi memang betulan ada di dunia nyata. Iya tidak? Iya, karena berbasis fakta, kenyataan seperti itu. Selanjutnya. Nah, baik. Anak-anak semua, Ibu mau tanya sebelum kita mengakhiri pelajaran dan akan melanjutkannya kepada penugasan. Anak-anak lebih suka fiksi atau non fiksi? Cung yang fiksi. Wah, banyak ya ternyata. Kenapa suka fiksi? Lebih menarik. Iya, menghibur, betul ya. Sesuai tujuannya tadi, menghibur. Gak ada nih yang suka non fiksi, buku pelajaran. Sedang saja. Baik, bagus ya. Oke, kalau begitu setelah kita mempelajari materi hari ini buku bergambar, selanjutnya kita akan masuk kepada penugasan agar anak-anak menjadi sangat paham tentang materi yang tadi kita pelajari. Kalau gitu, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya langsung